Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Seutas dawai yang kedua ujungnya terikat erat digetarkan seperti gambar di buah ini. Pada dawai tersebut timbul 4 buah perut gelombang, maka getaran dawai itu menunjukkan. Soal ini berkaitan dengan alat penghasil bunyi yaitu dawai. Ya. Pada materi ini, ingat adik-adik, dawai itu menghasilkan frekuensi resonansi ya. Mulai dari frekuensi nada dasar sampai ke frekuensi nada atas tingkat 1, 2, dan seterusnya. Gambar menunjukkan terjadinya frekuensi nada atas ketiga, jadi F3. Nah, untuk menentukan frekuensi nada atas ketiga, kita gunakan rumus 2N kali lambda per 2 ya. Nah, atau ini bisa juga kita selesaikan dengan rumus menghitung frekuensi ya. Kalau adik-adik lupa dengan rumus ini ya, kita bisa langsung lihat ke gambar bahwa frekuensi sama dengan V per lambda. Karena di soal sudah diketahui nilai lambda ya. Nah, maka cukup kita bagi ya nilai V di dalam V per lambda diketahui 1/2L sama dengan 2V per L. Nah, inilah jawabannya. Sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang 50 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, besarnya frekuensi nada dasar adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan pipa organa tertutup ya. Pada pipa organa tertutup kita menggunakan rumus Fn sama dengan 2N ditambah 1 kali V per 4L. Yang ditanya di soal adalah frekuensi nada dasar, berarti F0 ya. Nah, maka F0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 kali V per 4L ya. Nah, 2 kali 0 tambah 1, ini tinggal 1, jadi 1 dikali V per 4L sama dengan V per 4L. Nah, kita tinggal masukkan nilai yang ada di soal. V 340 ya, per 4 dikali L, kita jadikan ke dalam meter di 0,5 sama dengan 340 per 2 sama dengan 170 Hz. Soal berikutnya, pipa organa terbuka A dan pipa organa tertutup sebelah B mempunyai panjang yang sama. Perbandingan frekuensi nada atas pertama adalah. Nah, jika soalnya berkaitan dengan pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup, kita punya trik ya adik-adik untuk memudahkan mengingat rumus dari frekuensi resonansi pipa organa. Nah, caranya begini. Kita tuliskan dulu untuk pipa organa terbuka POB ya. Kita singkat dengan POB. Kemudian pipa organa tertutup kita singkat dengan POT. Nah, kemudian frekuensi resonansi itu dimulai dari F0. Kemudian kita buat perbandingan dengan F1, buat F2 dan seterusnya ya. Nah, untuk pipa organa terbuka, angka perbandingan untuk masing-masing frekuensi resonansi adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk pipa organa tertutup, angka perbandingannya 1 banding 3 banding 5 banding 7 dan seterusnya. Nah, jadi untuk mengingatnya pipa organa terbuka, angka perbandingannya bilangan bulat. Kemudian pipa organa tertutup, angka perbandingannya adalah bilangan ganjil ya. Nah, nilai perbandingan ini nanti dikali dengan pipa organa dikali dengan V per 2L. Pipa organa tertutup dikali dengan V per 4L. Nah, sekarang kita kembali ke soal.
yang akan kita bandingkan adalah frekuensi nada atas pertama, berarti F1 ya. F1 terbuka dengan F1 tertutup. Nah, jadi kita buat perbandingan di sini. F1D ya untuk terbuka banding F1 tertutup D sama dengan, nah kita ambil rumus berdasarkan cara tadi. Berarti untuk terbuka 2V per 2LB ya. Kemudian dibagi, kita kali dengan kebalikannya. F1T berarti 3V per 4LT. Nah, di soal diketahui panjang pipa sama ya, berarti LT sama dengan LB. Ini bisa kita coret. Kemudian ini bisa juga kita coret. V bisa kita coret. Nah, sehingga kita memperoleh hasil 4:3. Nah, gampang kan adik-adik? Warna biru langit terjadi karena cahaya matahari mengalami A. Pemantulan, B. Pembiasan, C. Interferensi, D. Hamburan, E. Dispersi. Nah, jawabannya adalah hamburan ya. Pada percobaan interferensi celah ganda, jarak antar celah 0,05 cm dan layar ditempatkan 1 meter dari celah. Jika dari pengamatan didapat, lebar dari terang pusat ke terang ketiga adalah 7,5 mm. Panjang gelombang cahaya yang digunakan ... meter. Nah, soal ini berkaitan dengan interferensi celah ganda. Nah, kita lihat dulu data yang diketahui di soal. Jarak antar celah ini berarti nilai D ya. Kemudian layar, jarak layar adalah L. Kemudian terang pusat ke terang ketiga, berarti di sini diketahui ordenya sama dengan 3 ya. Kemudian lebar dari terang pusat ke terang ketiga itu adalah nilai Y ya. Nah, panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah, berarti yang ditanya adalah lambda. Nah, ingat, untuk interferensi celah ganda pada kondisi terang ya atau interferensi maksimum, kita menggunakan rumus DY per L sama dengan N dikali lambda ya. Ini rumus yang kita gunakan ya adik-adik untuk interferensi maksimum atau terang. Nah, karena kita ingin menghitung nilai lambda, maka persamaan ini bisa kita tulis menjadi lambda sama dengan DY per N dikali L. Nah, sama dengan nilai D. Nah, sebaiknya semua nilai kita samakan satuan ke dalam meter ya. Nah, 0,05 cm berarti 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian Y 7,5 mm berarti 7,5 kali 10 pangkat min 3 per, nah ordenya 3 N, kemudian L 1 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan. Ini kita peroleh 2,5 ya. Nah, 5 dikali 2,5 sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, atau sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, jawabannya adalah A.